Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musimun dari SMK Abdi Negara Munjolan. Saya adalah peserta kegiatan upskilling dan reskilling Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Bisnis dan Pariwisata Angkatan 4, jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Pada video kali ini, saya akan menampilkan demonstrasi dari kelompok pekerjaan otomatisasi tata kelola perkantoran. Selamat menyaksikan. Pada pengelolaan arsip kali ini, sekretaris akan mengelola surat masuk dan surat keluar. Untuk yang pertama, sekretaris akan mengecek email yang masuk dan sekaligus akan membalas email sebagai tindak lanjut untuk menyelesaikan isi dari surat masuk tersebut. Nah, di sini sudah ada beberapa email surat yang masuk. Nah, untuk langkah pertama, sekretaris harus mengecek terlebih dahulu surat yang telah masuk, yaitu dengan cara klik surat pada kotak masuk. Nah, kemudian tunggu sebentar. Nah, ini surat masuk sudah terlihat dan bisa di-download. Untuk nanti selanjutnya akan dilakukan penyimpanan. Setelah surat di-download, kemudian sekretaris membalas surat tersebut. Contoh yang kedua, misalnya pesanan laptop. Nah, kemudian sekretaris membalas dengan mengklik email dari perusahaan yang mengirimkan surat tersebut. Kemudian di bagian bawah ada tombol balas. Kita klik. Nah, kemudian kita tuliskan pesan tersebut. Dan kita lampirkan surat yang telah dibuat oleh sekretaris. Nah, karena tadi terkait dengan surat pesanan, kemudian balasannya adalah surat pemberitahuan pengiriman barang. Kemudian kita kirim. Nah, sudah terkirim. Dalam pengelolaan kearsipan dengan sistem subjek, maka perlu membuat pola klasifikasi arsip. Tujuannya adalah sebagai bahan referensi dalam penyimpanan sistem subjek. Nah, di sini sekretaris sudah menampilkan pola klasifikasi arsip yang sudah disusun oleh perusahaan, di mana ada 3 pokok masalah, yaitu bagian pemasaran, bagian keuangan, dan bagian umum. Kemudian terdapat 3 submasalah untuk bagian pokok masalah pertama, kemudian 2 submasalah pada bagian atau pokok masalah kedua, dan ada 2 bagian submasalah pada pokok masalah ketiga.
Dan submasalah tersebut terdapat beberapa sub-masalah. Kemudian setelah membuat klasifikasi, maka selanjutnya sekretaris perlu mencatatkan surat masuk dan surat keluar pada buku agenda surat masuk dan buku agenda surat keluar. Nah, dalam buku agenda terdapat nomor agenda, tanggal agenda, nomor surat, tanggal surat, asal surat, perihal, keterangan, dan kode. Nah, untuk tanggal agenda diambilkan dari tanggal surat ditambah 2 hari. Dalam artian pengiriman surat membutuhkan waktu 2 hari. Jadi untuk surat yang pertama, tanggal surat tanggal 1 Juli 2024, maka di buku agenda ditambah 2 hari menjadi 3 Juli 2024 dengan asumsi pengiriman atau lama pengiriman selama 2 hari. Kemudian untuk kode diambilkan dari daftar klasifikasi yang sudah ditentukan, karena di sini berisi penawaran. Maka kita lihat pada pola klasifikasi, yaitu untuk pokok masalah pemasaran, ya PM, kemudian submasalah penawaran 00, kemudian sub-masalah penawaran barang 10. Jadi kodenya PM 0010. Demikian selanjutnya. Demikian juga untuk surat keluar, sama prosesnya. Kemudian berikutnya, sekretaris juga perlu membuat lembar disposisi. Nah, lembar disposisi ini bertujuan agar surat masuk mendapatkan atau memperoleh catatan untuk diteruskan kepada siapa. Dalam artian, untuk surat mendapatkan penyelesaian. Nah, tentu untuk instruksi dari penyelesaian surat tersebut berasal dari pimpinan. Nah, untuk lembar disposisi di bagian bawah ditandatangani pimpinan. Kemudian selanjutnya, sekretaris juga harus menyiapkan kartu indeks. Nah, jumlah kartu indeks disesuaikan dengan surat yang diterima. Nah, di sini kita membuat 10 kartu indeks. Nah, untuk yang pertama, judul surat berasal dari Ratna Jaya. Kita cek pada buku agenda. Ya, Ratna Jaya. Kemudian nomor surat 20 PN /2 2024. Kemudian tanggal surat 1 Juli 2024. Nah, kodenya penawaran. Nah, di bagian atas dituliskan kodenya. Karena menggunakan subjek, kodenya maka menjadi PM.00.10. Diambilkan dari kode yang terdapat pada daftar klasifikasi.
Nah, untuk selanjutnya dalam pengelolaan e-arsip, sekretaris menggunakan Windows Explorer yang ada pada komputer. Nah, di sini sekretaris sudah membuat folder-folder yang terdiri dari folder utama, kemudian folder sub masalah, dan terakhir folder sub masalah. Nah, dalam penyimpanan arsip, sebagai contoh misalnya kita akan menyimpan surat masuk yang tadi dikirimkan melalui email. Nah, langkah pertama kita cari terlebih dahulu file dari surat tersebut. Nah, ini misalnya surat pesanan. Kita klik kanan, kemudian kita pilih copy. Kemudian kita cari folder. Nah, ini folder dari arsip CV Sinun Komputindo. Kita klik 2 kali, kemudian karena tadi terkait dengan pesanan, maka masuk ke masalah yang ketiga, yaitu pemasaran. Nah, karena surat tadi berisi pesanan, maka kita pilih sub masalah pemesanan. Nah, di sini ada pemesanan barang. Ya, kita tempatkan di sini. Nah, selesai. Demikian selanjutnya untuk penyimpanan surat-surat yang lain. Kita sesuaikan dengan isi dari surat tentang masalah apa. Masalah keuangan, masalah pemasaran, atau masalah umum. Pemasaran. Ya, kita tuliskan PM. Kemudian sub masalah surat pesanan. Berarti kodenya 02 untuk pemesanan. Dan terakhir untuk tersier, yaitu pemesanan barang, kode 10. Nah, sudah selesai. Kemudian surat tadi kita masukkan. Nah, setelah dimasukkan,